Di bulan Ramadan kita menahan lapar haus, menahan hawa nafsu dan syahwat. Begitu pula selesai bulan Ramadan kita harus tahan itu semua. Itu sebagai bukti wujud nyata, tanda rasa syukur bahwasannya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang minas su'ada'il maqbulin wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Kita termasuk dari golongan hamba-hamba yang diterima dan bahagianya dengan diterimanya amal oleh Allah. Dan kita menolak, semoga Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang sengsara. Kenapa sengsara? Al-mardudin, karena amal ibadahnya tertolak. Itulah sebabnya kenapa setiap selesai sholat witir kita selalu membaca doa Allah taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tabarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Karena yang paling membahagiakan jiwa manusia adalah apabila amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah puasa 30 hari, sudah qiyamul Ramadan, sudah salat tarawih setiap malam, sudah sedekah kepada puluhan anak yatim, sudah menyantuni ratusan anak yatim, sedekah kepada ratusan orang. Tapi kalau amal ibadah kita tertolak, naudzubillah min dzalik. Makanya orang paling bahagia adalah orang yang amal ibadahnya diterima sesuai dengan doa kami yang setiap tarawih kita baca. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pahala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah, semua rutinitas, aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan harus kita lanjutkan walaupun sedikit demi sedikit. Khairul a'mal adwamuha wa inqar. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah, yang senantiasa dilakukan. Wa inqar, walaupun sedikit. Membaca Al-Quran setiap hari lembar. Zikir, istighfar, salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari. Itu rutinitas wujud nyata tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak bisa kita lakukan. Semua itu tidak akan bisa terjadi tanpa adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada kasih sayang Allah, tidak ada kecintaan Allah kepada hambanya, maka Allah tidak akan menuntun hambanya menuju jalan orang-orang yang bertakwa. Rahmat Allah itu banyak, 100 rahmat Allah, tapi hanya satu rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluk di dunia ini, yang 99-nya Allah simpan nanti di akhirat. Tapi satu rahmat ini dibagikan kepada seluruh makhluk hidup, dibagikan kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, tidak akan pernah habis. Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apalagi ini momentum Idul Fitri, momentum saling memaafkan, momentum saling menebar kasih sayang, momentum saling mempererat tali persaudaraan.
Nah, dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kita sebagai umat baginda Nabi sudah seharusnya menebar kasih sayang kepada sesama. Orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu giat melakukan amal soleh sekecil apapun itu. Walaupun hanya memberikan segelas air putih kepada orang yang kehausan, memberikan sepiring nasi kepada orang yang kelaparan, menebar senyuman kepada semua kawan-kawan ketika berpapasan, menyingkirkan duri beli dari jalan-jalan. Orang yang sudah mendapat rahmat dari Allah akan senantiasa melakukan kebaikan sekecil apapun itu, karena dalam dirinya sudah tertanam kasih sayang kepada semua manusia. Makanya Nabi berpesan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian siapapun yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Niscaya akan menyayangi kalian juga semua penduduk. Para malaikat akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama. Setelah salat Idul Fitri ini, kita akan saling bermaaf-maafan, akan saling menebar kasih sayang, menghilangkan segala kebencian, menghilangkan segala rasa dendam, menghilangkan segala macam rasa iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Yang kita tanamkan hanyalah kasih sayang kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, jangan sampai momentum Idul Fitri ini kita jadikan momentum yang malah membahayakan bagi kita semua. Jangan sampai ada dendam ketika hari raya Idul Fitri. Jangan sampai ada benci-benci setelah salat Idul Fitri. Bereskan semua hablum minan nas, hubungan-hubungan dengan sesama manusia. Apabila kita punya salah, apabila kita punya kehilapan kepada teman, kerabat, terutama orang tua, guru, sanak saudara, keluarga, kita mohonkan maaf kepada mereka semua. Dan kita juga memaafkan semua kesalahan yang telah mereka lakukan, agar nantinya kita termasuk golongan orang-orang yang minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapat kasih sayang Allah, karena la yarhamullah man la yarhaman nas. Orang yang tidak menyayangi sesama manusia, orang yang tidak sayang kepada sesamanya, maka dia akan tertahan dari rahmat Allah. Oleh karena itu kita harus terus tanamkan sifat rahmah, sifat kasih sayang sesuai dengan qudwah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Jangan sampai kita umatnya malah membuat porak-poranda, membuat permusuhan, membuat perselisihan di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Hari yang suci ini harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk bersilaturahmi, momentum untuk berkunjung kepada sanak saudara, momentum untuk mengunjungi kawan-kawan lama yang sudah tidak lama kita jumpa. Karena
ahabba ayyabsuta rizqahu wa yunsara fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambungkan silaturahmi. Ulama tafsir bilang, laisa al-wasil bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimah wasalaha. Rawahul Bukhari. Menyambung di sini bukanlah menyambung, membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas orang yang mengunjungi kita, kita kunjungi balik. Namun bukan hanya itu. Yang dimaksud al-yasil rahimah di sini adalah menyambung hubungan yang sempat terputus. Barangkali ada ayah ibu kita, bapak ibu kita yang punya hubungan dengan kerabatnya tapi terputus. Kita sebagai anaknya, kita sambungkan kembali. Hubungan kita dengan teman yang sempat terputus, kita sambungkan kembali. Hubungan dengan anak yang sempat terputus, kita sambungkan kembali. Hubungan yang sempat terputus dengan istri, kita sambungkan kembali. Falyasil rahimah. Maka insya Allah kita akan tergolong menjadi orang-orang yang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam momentum Idul Fitri yang mulia ini, di Masjid Miftahul Jannah yang penuh dengan barokah ini, kita harus senantiasa istiqomah, harus senantiasa mudawamah, harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan kita di bulan suci Ramadan. Dan juga kita harus mempererat tali persaudaraan, menyambungkan semua tali-tali persaudaraan yang telah terputus, menebar kasih sayang kepada sesama, meminta maaf kepada kerabat, kepada orang tua, kepada guru, kepada anak handang tulang, dan juga kepada semua teman-teman, kawan-kawan yang sudah kita kenal. Apabila ada sangkut hutang piutang, kita coba lunasi agar di momen Idul Fitri ini kita benar-benar menjadi golongan orang-orang yang menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Allah wa yakum minal aidin wal faizin wa dakhulna fi zumrati ibadil muttaqin. Qala Allah Ta'ala yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allah takbira wallahu 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسي وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات والمسلمين وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمغفرة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. Patut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah